Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Daris Hadianto selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia, Kepelatihan Fisik Olahraga, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Saya sangat senang sekali hari ini bisa berpresentasi tentang karya tulis ilmiah saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Hibatullah, NIM 2000678, Prodi Kepelatihan Fisik Olahraga. Dalam 12 menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Komunikasi Antar Wasit Terhadap Kualitas Pertandingan Sepak Bola. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh komunikasi antar wasit terhadap kualitas pertandingan sepak bola, agar tidak terjadi perselisihan dalam suatu pertandingan dengan menggunakan kode disiplin yang ditetapkan oleh suatu lembaga seperti FIFA. Data penelitian ini diambil dari responden sebanyak 46, baik perempuan maupun laki-laki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei research, dan dari hasil dari survei tersebut mengatakan bahwa pengaruh komunikasi terhadap kualitas pertandingan sepak bola adalah sangat berpengaruh. Dalam karya tulis ilmiah terdapat pendahuluan. Dalam pendahuluan ada fenomena. Melihat perkembangan sepak bola di Indonesia, euforia dan respon yang sangat kental seperti di beberapa kota besar dengan fanatisme ambis akan sepak bola. Namun di balik euforia tersebut, sepak bola yang begitu besar masih sering jumpai permasalahan yang sering terjadi, baik sebelum pertandingan berlangsung ataupun setelah pertandingan berlangsung. Adapun bentuk permasalahan sering terjadi, yakni kerusuhan antar supporter, perkelahian antar ofisial tim, perkelahian antar pemain, dan pemukulan atau penganiayaan terhadap wasit atau maupun perangkat pertandingan sepak bola. Dikutip dari wasit di lapangan mempunyai peran penting dalam menentukan kualitas sebuah pertandingan sepak bola serta kenyamanan suatu pertandingan untuk dinikmati. Dalam menentukan pengambilan keputusan, seorang wasit seringkali mengambil atau salah mengambil keputusan dalam sebuah pertandingan yang menyebabkan menurunnya kualitas pertandingan. Bukan hanya menurunkan kualitas pertandingan, terkadang di dalam suatu pertandingan apabila wasit melakukan kesalahan akan terjadi beberapa reaksi dari berbagai kalangan, baik pemain, pelatih, ofisial maupun supporter. Kebanyakan reaksi yang ditujukan dari kalangan tersebut yaitu reaksi secara emosional. Akibatnya suatu ketegangan atau stres. Komunikasi yang baik sangat penting untuk berinteraksi antar pemain dengan pelatih maupun antar wasit agar terjadi keserasian dan mencegah konflik dalam suatu pertandingan. Salah satu cara terpenting untuk berhubungan dan bekerjasama dengan manusia adalah komunikasi. Selanjutnya ada teori relevan. Atas dapat dikatakan bahwa wasit memiliki peran penting dalam suatu pertandingan karena wasit merupakan pemimpin di lapangan yang wewenangnya mutlak dalam menegakkan peraturan permainan pada pertandingan di mana ditugaskan. Dikutip dari Laws of the Game 2014, dengan adanya wasit sebagai pemimpin pertandingan, maka pertandingan tersebut akan berjalan dengan baik dan tidak ada perselisihan antar pemain. Semakin baik wasit dalam memimpin pertandingan, maka semakin rendahnya perselisihan yang terjadi di dalam pertandingan. Jika para pemain, wasit, pelatih, dan perangkat pertandingan dapat berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik, dengan memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh FIFA. Berdasarkan teori yang saya jelaskan tadi, dapat dikatakan bahwa seorang wasit mampu mengendalikan suatu pertandingan sepak bola. Dalam memimpin suatu pertandingan, wasit memiliki keputusan untuk menjalankan suatu pertandingan sepak bola. Dan komunikasi adalah salah satu hal penting dalam pertandingan olahraga sepak bola. Dalam suatu pertandingan sepak bola, komunikasi mempunyai informasi yang harus disampaikan antar wasit dengan wasit lainnya. Jika saat penyampaian tersebut, maka proses komunikasi terganggu. Akhirnya akan terjadi kesalahpahaman dan kesalahpahaman tersebut dapat berakhir menjadi sebuah masalah bagi salah satu. Dikutip dari Yosua Deni Pranita 2012. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian dengan kata kunci komunikasi dan wasit.
komunikasi nonverbal dan wasit sepak bola. Penelitian ini berfokuskan pada bagaimana komunikasi nonverbal pada wasit dengan memfokuskan komunikasi nonverbal yang ditunjukkan oleh wasit sepak bola. Dalam penelitian lain, yang berjudul Tinjauan Yuridis Pemukulan Terhadap Wasit dalam Pertandingan Sepak Bola. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana pada kasus pemukulan di sepak bola terhadap wasit. Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui pengaruh komunikasi antar wasit dalam kualitas pertandingan sepak bola, dan agar tidak adanya perselisihan yang terjadi antara wasit dengan pemain dalam pertandingan sepak bola, lalu pertandingan sepak bola tersebut dapat dinikmati oleh para penonton. Selanjutnya perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya. Jika penelitian terdahulu menjelaskan tentang komunikasi nonverbal pada wasit, sedangkan penelitian saya mencakup semua komunikasi yang dilakukan antara wasit terhadap kualitas pertandingan dalam sepak bola. Jadi intinya penelitian terdahulu itu hanya memfokuskan satu, yaitu komunikasi nonverbal. Sedangkan dalam penelitian saya terdapat sebab akibat dari komunikasi tersebut dan menyebabkan apakah komunikasi tersebut melahirkan suatu pertandingan atau suatu kualitas pertandingan yang baik dalam sepak bola. Selanjutnya ada urgensi. Kenapa sih saya memilih penelitian ini? Karena komunikasi antar wasit dapat berpengaruh pada kualitas pertandingan sepak bola dan mengurangi perselisihan atau tindakan anarkis terhadap wasit, dikarenakan kesalahpahaman atau miskomunikasi dalam pertandingan. Ditambah kurangnya rasa menghormati terhadap kepemimpinan wasit yang bertugas, lalu menimbulkan persepsi yang berbeda terhadap keputusan wasit, sehingga mengakibatkan sikap anarkis di lapangan. Oleh karena itu, pentingnya komunikasi dalam pertandingan sepak bola merupakan hal yang mutlak. Tanpa komunikasi, wasit dan para pemain tidak dapat mengadakan kesepakatan untuk bekerjasama dan berusaha guna melancarkan atau meningkatkan kualitas pertandingan sepak bola. Selanjutnya ada kajian teori. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Menurut Ruben Brand dan Stewart, Communication and Human Behavior, United States Allen and Bernard. Pada umumnya, komunikasi dapat dimengerti oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Menurut KBBI, wasit adalah penengah perantara, pedagang dan sebagainya, penentu, pemimpin dalam pertandingan sepak bola, bola voli dan sebagainya, ataupun pemisah, pelerai, pendamai antara yang berselisih dan sebagainya. Dan juga wasit merupakan bagian terpenting dalam suatu pertandingan. Perwasitan yang baik akan menentukan kelancaran jalannya sebuah pertandingan dengan memastikan bahwa hasil akhir dari pertandingan bukan hanya tergantung dari keterampilan atlet itu sendiri. Dalam hal ini, wasit memiliki tugas yang berat dalam melahirkan sebuah keputusan yang dibuat tanpa harus dipengaruhi oleh beberapa rangsangan. Jadi dalam sepak bola terdapat 4 wasit. Yang pertama adalah wasit utama yang bertugas untuk memimpin jalannya pertandingan, dan ada 2 wasit hakim garis bertugas untuk membantu wasit utama dalam menjalankan suatu pertandingan, dan terakhir ada wasit cadangan. Wasit cadangan ini bertugas untuk atau bertanggung jawab atas pergantian pemain dalam pertandingan. Juga wasit cadangan ini dapat memberikan informasi berapa waktu lama yang terjadi dalam suatu pertandingan sepak bola. Selanjutnya kita masuk kepada metode penelitian karya tulis ilmiah. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei atau survei research. Landasan pemilihan metode ini adalah tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh komunikasi antar wasit terhadap kualitas pertandingan sepak bola. Adapun sampel yang saya ambil yaitu menurut Ari Kunto
mendefinisikan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner atau angket dalam mencapai tujuan penelitian. Angket yang dimaksud adalah sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sampel penelitian. Itu saya bertuju kepada masyarakat umum. Dan dalam penelitian ini melakukan prosedur penelitian dengan satu, merumuskan masalah penelitian dan tujuan penelitian yang dilakukan. 2. Pengambilan sampel. 3. Pembuatan kuesioner dan menyiapkan pertanyaan. 4. Pekerjaan lapangan termasuk memilih responden. 5. Pengolahan data. Dan 6. Analisis laporan. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan. Adapun data-data yang saya buat untuk kuesioner. Pertama, apakah Anda pernah menonton pertandingan sepak bola baik di stadion maupun di TV? 2. Dalam pertandingan sepak bola, tentu terdapat wasit yang memimpin jalannya pertandingan dan terdapat 4 wasit dalam satu pertandingan. Apakah penting komunikasi antar wasit dalam pertandingan? Yang ketiga, apakah komunikasi wasit berpengaruh terhadap kualitas pertandingan sepak bola? Dalam pertandingan sepak bola, apakah Anda pernah melihat perselisihan? Dan yang kelima, apakah pesan tersebut disebabkan oleh kesalahan komunikasi antar wasit? Yang keenam, dengan terjalinnya suatu komunikasi yang baik antar wasit, apakah pertandingan sepak bola berjalan dengan baik? Dengan terjalinnya suatu komunikasi yang baik antar wasit, apakah pertandingan sepak bola berjalan dengan baik? Dan yang terakhir, bagaimana pendapat Anda tentang komunikasi antar wasit? Apakah berpengaruh pada kualitas pertandingan sepak bola? Lalu sertakan alasan. Pembahasan ini yang diterima dari responden sebanyak 46. Sintaka mengatakan bahwa orang yang memimpin dan mengatur jalannya suatu pertandingan olahraga ialah wasit. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah wasit sepak bola. Wasit tidak akan seorang diri untuk memimpin jalannya pertandingan. Oleh karena itu wasit ditemani beberapa orang wasit, seperti wasit kedua yang melaksanakan tugasnya pada sisi lapangan berlawan dari posisi wasit. Selain di dalam lapangan, ada pula wasit yang bekerja di luar lapangan, yaitu asisten wasit yang bertugas mencatat waktu permainan. Dari keempat wasit tersebut, komunikasi sangat penting. Komunikasi proses menganalisis informasi dari suatu orang kepada orang lain agar dapat mempengaruhi si penerima informasi. Berdasarkan data dari grafik dan tabel respon yang dipaparkan oleh responden, para responden memiliki tanggapan yang sama dengan teori wasit dan komunikasi, bahwa komunikasi sangat berpengaruh dalam kualitas pertandingan sepak bola. Mungkin hanya itu yang bisa saya katakan. Saya berharap presentasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi audiens, terutama teman-teman sekalian yang saya banggakan. Jika saya merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Saya membuka sesi dan jawab time. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.